bersyukur, berterima kasih sebab Tuhan sungguh sangat baik dalam hidup kami. Sepanjang minggu Tuhan sertai kami, dan hari ini kami boleh tiba di hari Sabatnya Tuhan. Kami akan beribadah, kami akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan secara khusus. Dan biarlah hari ini kembali Roh Kudus yang mengurapi setiap kami, baik kami yang di Batam maupun kami yang ada di Singapura. Terlebih untuk hambamu, pengurapanmu turun, perkenananmu turun, dan berbicaralah Bapa, Roh Kudus yang mengurapi setiap hati pikiran kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada, di Batam, di Singapura. Hari ini situasi dunia kita pasti mengerti semakin tidak baik. Bahkan menurut hemat saya, bukan untuk sesuatu yang dibahas, diperpolitisir. Saya malah heran, di Indonesia, di Batam ada PPKM darurat. Bahkan sekarang PPKM pakai istilah level 4. Tapi yang menjadi kenyataan adalah COVID-19 tidak melandai atau menurun. Tapi kasus setiap hari terjadi. Bahkan pernah di Batam, kasus yang meninggal dunia sampai 15 atau 18 orang sehari. Dan itu sungguh sangat mengenaskan. Nah, ada banyak polemik yang terjadi, dikatakan pihak A tidak patuh, kami patuh, yang lain bebas, kami berusaha mengikatkan diri dengan prokes kesehatan secara saklek, secara ketat. Tapi itu bukan sesuatu yang perlu kita bahas hari ini. Ya, benar, kita ada di tengah-tengah pandemi COVID-19. Tidak ada satupun yang bisa memprediksi kapan ini akan berakhir. Tidak bisa juga, ataupun tidak ada juga yang berani mengatakan ini adalah masa aniaya. Karena Alkitab berkata tanda-tandanya. Jadi mungkin dulu waktu flu burung kita bilang ini tanda-tandanya. Sekarang pandemi COVID-19 lalu kita berkata lagi ini tanda-tandanya. Poin kita hari ini, jemaat yang dikasihi Tuhan, juga sahabat yang bisa bersama-sama dengan kami, bukan kapan pandemi COVID-19 berakhir, tapi sampai seberapa jauh kita bisa mengoptimalkan kekuatan kita di tengah-tengah pandemi COVID-19. Jadi kalau dalam sepak bola, total football, menyerang adalah pertahanan yang terbaik. Tapi hari ini di tengah-tengah pandemi COVID-19, duduk diam di kaki Tuhan adalah pertahanan yang terbaik. Bukan berarti kita doing nothing, tapi ada banyak hal yang harus kita kerjakan. Maka siang hari ini tema kita adalah optimalisasi kekuatan. Optimalisasi kekuatan dalam hal ini adalah iman. Maka jadilah orang percaya, jadilah gereja yang punya iman. Iman kita tidak bisa mengukurnya, tapi lewat ekspresi iman kita seperti minggu lalu, lewat apa yang kita punya lalu kita ekspresikan dalam hidup kita yang nyata sehari-hari, maka kita bisa melihat bagaimana iman yang kita miliki. Contoh, ketika hari ini PPKM darurat diberlakukan, ya, orang tidak lagi mengetahui atau orang tidak lagi sebenarnya peduli. Entahkah ada, entahkah tidak PPKM darurat itu, mereka akan terus dengan aktivitasnya sehari-hari. Mereka akan terus melakukan apa yang menjadi kebiasaan mereka. Benarkah itu? Nah, mari kita buka Alkitab kita dari Amsal. Amsal 24 ayat 10. Amsal 24 ayat 10 berkata demikian. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Wow. Ada banyak orang yang mengalami
ayat ini hari-hari ini. Di Batam malah ada isu orang yang terpapar COVID-19 tidak lagi diizinkan untuk isoman, tapi akan dijemput. Dijemput tentunya di sini ada konotasi penekanan, ditekan, harus. Dijemput untuk pergi ke tempat ruang isolasi. Orang yang sakit, khususnya batuk, pilek, nggak mau ke rumah sakit. Karena kenapa? Nanti kalau ke rumah sakit langsung disuspek COVID-19. Wallahualam, tapi itulah kenyataannya. Tapi hari ini saya mau katakan, optimalisasi kekuatan kita menghadapi pandemi COVID-19 sungguh sangat dibutuhkan. Sebab tawar hati akan membawa kepada kehancuran, itu sudah pasti. Tawar hati akan membawa kepada kehancuran. Tawar hati itu salah satu bentuknya adalah apatisme. Seperti saya bilang tadi, mau ada PPKM atau tidak, mereka cuek. Mereka tetap dengan kegiatan mereka seperti biasanya. Mungkin hanya bisa di stop lewat lockdown. Tapi kita juga patut kasihan kepada pemerintah. Sanggupkah mereka mengadakan lockdown untuk benar-benar memutus rantai COVID-19? Tapi bagian kita hari ini, sebagai orang percaya, sebagai gereja, Tuhan mengingatkan kita, tawar hati itu membawa kehancuran. Tapi keyakinan iman akan membawa kemenangan. Maka ketika kita katakan optimalisasi kekuatan, dalam hal ini adalah iman, maka yang pertama-tama kita perlu catat adalah sebagai gereja, sebagai orang percaya, Amsal 24 ayat 10 adalah reminder, pengingat bagi kita di tengah situasi apapun. Ya, di tengah situasi apapun yang boleh terjadi, kita tidak boleh menjadi orang-orang tawar hati. Orang-orang yang tawar hati, tadi saya katakan, akan menjadi orang yang apatis. Nggak peduli dia, mau mati, matilah, mau hidup, hiduplah. Pokoknya aku akan ada dalam posisi sebagaimana aku adanya. Tapi ada satu hal lagi, berbicara tentang tawar hati yang akan membuat kita terkaget hari ini. Tawar hati dalam bahasa Inggrisnya, di sini ada Pak dosen Alex, nanti dia koreksi saya kalau saya pronunciation-nya salah. Tawar hati bahasa Inggrisnya faint-hearted. Faint-hearted. Nah, yang artinya adalah pengecut. Nah, jadi kalau kita orang-orang pengecut di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, ya sudah. Minta Tuhan cepat-cepat kirim kita pulang. Ada yang mau? Tidak. Pengecut. Padahal keberadaan kita sebagai gereja, sebagai orang percaya adalah menjadi andalannya Tuhan. Kita representatifnya Tuhan. Kita harus buktikan pada dunia. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, kita akan senantiasa keluar sebagai pemenang. Tentunya dengan optimalisasi kekuatan, bukan dengan anggar jago, bukan dengan petentengan, tapi kita hidup di dalam sebuah proses yang mengakibatkan kita akan semakin fokus kepada Tuhan. Itu dia. Hari ini banyak orang yang setiap hari membahas hoax di media. Begini dan begitu, begini dan begitu. Ada obat ini dan itu. Katanya kalau pakai obat ini, direbus itu. Sekali hirup, selesailah COVID katanya. Kalau itu benar, tentunya seluruh dunia dalam tempo 1 minggu. Dalam hati saya, tidak ada lagi COVID. Boleh dicoba. Ambil lengkuas, jahe, tahu, tempe direbus. Lalu udaranya dihirup, COVID akan berlalu. Luar biasa. Itu adalah hoax yang membuat orang yang tidak percaya Tuhan akan semakin mengandalkan dunia. Dengar baik-baik, pemerintah sudah memberlakukan upaya yang maksimal. Kita harus apresiasi, kita harus hormati itu. Dengan cara kita patuh dan kita mau hidup
berdasarkan prokes yang ditetapkan. Nah, kenapa sampai hari ini kita masih hidup? Kenapa kita sampai hari ini masih ada? Pernahkah kita bayangkan? Atau kita yang di Batam, kita coba bayangkan. Ketika Batam posisinya 18 orang meninggal dunia karena COVID. Yolah kita bagi-bagi. Mungkin separuh Kristen, separuh non-Kristen. Bisakah kita bayangkan bagaimana perjalanan ambulans ke pemakaman menghantar jenazah-jenazah itu? Tapi hari ini kita patut bersyukur. Nah, optimalisasi kekuatan itu yang pertama adalah beriman. Alkitab berkata, jadilah seperti apa yang engkau imani. Kalau saya ya, dan saya berharap keluarga saya, dan saya juga berharap jemaat yang bersama-sama dengan saya, kita percaya ya, Tuhan Allah Immanuel ada di pihak kita. Kita hanya akan melihat bukan untuk menjadi pengejek, tapi untuk menambah iman kita. Bahwasanya sebagaimana khotbah minggu lalu dari Mazmur 91 ayat 1, kita punya iman yang kita ekspresikan kepada Tuhan. Jadi kekuatan kita adalah iman. Kita harus optimalkan iman kita. How to do that? Bagaimana melakukannya? Maka ada peraturan stay at home atau working from home. Siapa yang gak bosan di rumah seharian? Apalagi di Batam sekarang situasinya sedang panas cuacanya. Saya hanya keluar kamar, kalau ke kamar mandi, ambil minum, makan, dan seterusnya. Selebihnya saya ada di kamar karena pasang AC. Bosan ya bosan juga. Gak mungkin kita tidur 24 jam. Tapi dengar baik, ketika kita punya iman. Ibrani 11 ayat 1 berkata, iman adalah dasar dan bukti. Iman. Hari ini ketika kita masih hidup, kita masih ada, saya mau nyatakan karena kita masih punya iman. Sejelek-jeleknya, sebaik-baiknya, karena Tuhan masih berkenan kepada kita. Kita harus beriman. Caranya adalah kita tingkatkan relasi kita. Kita tingkatkan hubungan kita dengan Tuhan. Hari ini ketika kita mau beribadah, saya harus mempersiapkan yang mau disampaikan. Ketika kita mau tidur malam, kita harus tahu. Sedetik saja ketika Tuhan bilang pulang, maka selesai. Maka sebelum engkau tidur malam, datanglah kepada Tuhan. Ketika engkau terjaga dari tidurmu, datang pada Tuhan. Dan imanmu terus engkau tumbuh kembangkan. Memuji Tuhanlah, bersaat teduhlah, baca Alkitablah, dan seterusnya. Ketika engkau mengamati zaman, khususnya engkau yang ada di Singapura. Hari ini di Singapura ada sebuah perubahan. Ada satu obat atau ada satu obat untuk vaksin yang sedang ditunggu-tunggu oleh Singapura. Wow, itu Singapura. Jadi nanti Sinovac lah, satu lagi Astra nggak dipakai di Singapura. Tadi pagi saya chatting dengan teman di Singapura. Di sini baru jam 5, di Singapura jam 6. Dia tanya, pastor kamu sudah divaksin? Keluargamu sudah divaksin? Saya bilang, sudah 2 kali. Aduh, katanya. Kami di Singapura sedang menantikan vaksin yang menurut hemat kami adalah the best in the world. Oh, haleluya untuk itu. Tapi, apapun itu, jika Tuhan tidak berkenan, maka semuanya adalah sia-sia. Maka kita harus punya iman. Bagaimanakah aktualisasi iman kita dalam hidup sehari-hari?
kita semakin hari akan semakin rindu akan Tuhan. Kita akan semakin lapar, kita akan semakin haus. Kalau saya jujur pribadi, ya, banyak sekali yang ngundang Zoom. Waduh, saya pikir satu hari bisa 5-6 kali orang ikut Zoom, berarti sudah 12 jam dia hari-harinya dalam Zoom. Oh, itu luar biasa. Tapi ayo, haus kita, lapar kita, tentunya bagi kita yang di Singapura, orang yang pekerja, kemungkinan kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Atau pakai bahasa kerennya, dating dengan Tuhan. Tidak setiap saat. Tapi saya mau sarankan kepada jemaat di Singapura khususnya, ketika engkau mendapatkan waktu, ketika engkau punya waktu seberapa pun itu, gunakan dengan maksimal. Gunakan dengan baik. Setidak-tidaknya apa yang kau lakukan pasti akan dihargai oleh surga. Yang kedua adalah berserah. Mari kita buka 1 Petrus 5 ayat 7. 1 Petrus 5 ayat 7 dikatakan, serahkanlah, apa katanya? Serahkanlah, ayo, khawatirmu kepadanya, karena ia yang memelihara engkau. Wow, siapa sih yang gak khawatir? Ya. Tadi pagi saya diminta bunda beli beras. Beras habis, ya harus dibeli. Tapi sementara saya beli beras, apakah saya tidak memiliki khawatir? Saya punya khawatir juga. Khawatirnya tuh begini, kalau keadaan ini terus sepanjang 1 bulan lagi, waduh, gimana ya? Khawatir. Tapi mari, orang yang tidak tawar hati adalah orang yang senantiasa berserah kepada Tuhan, bukan menyerah dengan keadaan. Beda ya. Kita gereja yang berserah kepada Tuhan, bukan gereja yang menyerah kepada keadaan. Mari kita berdoa khususnya untuk Indonesia. PPKM darurat itu merupakan langkah terakhir pemerintah. Karena jika tidak, konteks khawatir, panik atau panic buying bisa terjadi. Ingat pertama kali waktu ada COVID, semua supermarket, mall diserbu orang. Terjadi panic buying. Mereka khawatir, mereka takut kehabisan logistik, takut mati. Tapi hari ini, clue-nya kita berserah kepada Tuhan, bukan menyerah kepada keadaan. Jemaat, tahukah engkau, pekerjaan yang terbaik hari ini adalah maid. Berkali-kali saya katakan, pekerjaan terbaik hari ini adalah maid. Karena kenapa? Tidak ada yang mengganggu kita. Kita nggak perlu isi absen, kita nggak perlu WFO atau WFH, tapi mari serahkan seluruh khawatirmu kepada Tuhan. Clue-nya kita adalah berserah kepada Tuhan, bukan menyerah kepada Tuhan. Yang berikut adalah bersandar. Tuhan adalah sandarannya kita. Yeremia 17 ayat 7 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi kalau kita mengandalkan Tuhan, bukan gaji bulanan kita, Tuhan pasti berkati kita. Terkadang pasti semua kita pasti semua kita pernah mengalaminya. Ayolah kita angkat, kita state gaji kita yang tertinggi $700 misalnya. Tapi kadang kita menjadi heran, terkagum-kagum pada Tuhan, karena pengeluaran kita lebih daripada $700. Pernah mengalami itu? Maka di Batam kami selalu bilang 5 tambah 2 plus pengucapan syukur, sisa 12 bakul. Itu pun
waktu kejadian itu karena bukan orang Poso di sana. Kalau tidak orang Poso sudah dibungkus juga ya Dina ya. Sudah selesai juga itu. Hari ini kita semuanya patut menghitung berkat, bukan khawatir akan keadaan. Hitunglah berkatnya. Gimana? Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan, mari hitung. Mari kita hitung. Hari ini, ya, hari ini kita kemudian mau bertanya kepada diri kita sendiri. Tapi kenapa bisa begitu, Pak Pendeta? Kenapa bisa begitu, Pastor? Kenapa bisa begitu kejadiannya, Pastor? Yang saya mau kasih tahu biar kita nggak berhalusinasi. Untuk hidup benar tidak mudah. Catat itu. Untuk hidup benar tidak mudah. Kita dikucilkan, kita dianggap asing, kita dianggap aneh. Tapi mari simak Mazmur 34 ayat 20. Mazmur 34 ayat 20. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Kemalangan itu bukan hanya kematian. Kemalangan itu bukan hanya hilang dompet. Kemalangan itu adalah setiap proses. Catat, kemalangan itu adalah setiap proses. Adakah namanya proses yang enak atau indah? No. Yang namanya proses pasti tidak enak. Kemalangan berbicara adalah ketika kita mau hidup benar, ada begitu banyak proses yang harus kita alami. Contoh, bangun lebih pagi. Kemalangan kayak itu? Oh iya, itu proses. Mungkin majikan kita masih mendengkur, masih ngorok. Kita harus bangun, berdoa untuk dia yang sedang ngorok. Waduh, enak betul majikan kita. Tapi dikatakan kemalangan orang benar banyak. Kemalangan berbicara proses. Ada banyak contoh. Kemalangan demi kemalangan. Ini hari off day-ku, tapi katanya ibadah. Malang juga itu. Tapi catat, kemalangan berbicara proses. Untuk hidup dalam kebenaran itu ada sangat banyak. Tetapi dikatakan Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Melepaskannya artinya ketika kita taat proses, Tuhan mempermuliakan kita. Kita bandingkan dengan kenyataan COVID-19 hari ini. Jika kita semua taat prokes, kita semua taat pemerintah, tidak berkerumun dan seterusnya, stay at home saja, pasti, saya mau katakan pasti, Tuhan juga melepaskan kita dari semuanya itu. Kita sampai hari ini masih hidup. Jadi optimalisasi kekuatan yang kita miliki, iman, hidup berserah bukan menyerah, dan hidup bersandar mengandalkan Tuhan. Kita berdoa. Bapa, terima kasih buat siang hari ini. Firman-Mu mengingatkan setiap kami. Kami adalah gereja yang Engkau sudah urapi. Gereja yang sudah Engkau berkati. Kami sekali-kali tidak akan menjadi pribadi atau gereja yang tawar hati apapun keadaan di sekitar kami. Namun kami percaya ketika kami mau taat, kami mau masuk dalam proses sebagai orang-orang benar, Tuhan sendiri akan mempermuliakan kami. Dan itu kami lihat nyata hari ini. Kami masih ada sebagaimana kami ada. Bapak, terima kasih. Hamba-Mu terbatas, tapi biarlah Roh Kudus yang tidak terbatas akan terus mengajar setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin.